Sudah 2 hari ini, Bu Lestari, ibu mertua saya, tinggal di rumah kami. Kedatangannya ke kota sebenarnya cukup mendadak, katanya rindu dengan anak dan cucunya, serta ingin menghabiskan waktu liburan semester dengan refreshing di sini. Sebagai seorang guru SMA senior di kota asal kami, Bu Lestari memang jarang punya waktu senggang. Maka, ketika sekolah libur hampir sebulan, beliau langsung memutuskan untuk berkunjung. Sejak menikah dengan Dinda, putrinya, 5 tahun lalu, saya membawa istri saya ikut tinggal di kota ini karena pekerjaan saya di perusahaan konstruksi besar. Lokasinya jauh dari kampung halaman, bahkan beda pulau, jadi kami hanya bisa mudik setahun sekali saat Lebaran. Jadi, bisa dibilang ini adalah kali kedua Bu Lestari datang ke rumah kami. Pertama kali waktu Dinda melahirkan anak kami, Farah, dan sekarang di kunjungan liburannya kali ini. Namun, berbeda dengan kedatangan sebelumnya, kali ini Bu Lestari datang seorang diri. Pak Herman, ayah mertua saya, tidak ikut. Katanya tidak bisa cuti karena pekerjaannya di kantor kecamatan sedang padat, apalagi beliau sudah dekat usia pensiun. Sementara Bu Lestari sendiri masih terbilang muda untuk ukuran ibu mertua. Usianya baru 47 tahun, terpaut hampir 10 tahun dengan Pak Herman. Penampilannya pun masih terlihat segar dan anggun, bahkan orang-orang yang baru kenal sering salah mengira beliau kakak dari istri saya. Jujur saja, kalau saya bandingkan sekilas, memang ada kemiripan antara Dinda dan ibunya. Sama-sama berwajah manis, kulit bersih, dan sorot mata yang teduh. Hanya saja Dinda bertubuh ramping seperti ayahnya, sedangkan Bu Lestari berpostur lebih berisi, membuat auranya terlihat lebih berwibawa. Mungkin karena itu juga banyak yang bilang putri kami, Farah, lebih mirip neneknya daripada ibunya sendiri. Cerita ini terjadi saat saya baru saja pulang dari perjalanan dinas. Selama seminggu penuh saya ikut pelatihan kenaikan jabatan di luar kota, jadi selama Bu Lestari sudah di sini, saya belum sempat bertemu dengannya. Begitu tugas selesai, saya langsung pulang tanpa memberi kabar pada Dinda. Maksud hati ingin memberi kejutan. Waktu itu sudah lewat pukul 11 malam saat saya tiba di rumah. Rumah sudah sepi. Dinda dan Farah pasti sudah tidur. Tanpa banyak pikir, saya langsung menuju kamar belakang, kamar saya dan Dinda. Sejak dulu kami memang tidur terpisah saat Farah masih kecil, agar Dinda lebih mudah menenangkan putri kami kalau rewel malam. Tapi biasanya kalau saya pulang, Dinda akan pindah ke kamar kami untuk menemani. Dan benar saja, saat itu saya lihat seseorang sudah tidur di atas ranjang. Lampu kamar sengaja dibiarkan mati, hanya ada cahaya redup dari luar jendela yang masuk lewat tirai tipis. Samar-samar saya lihat sosok yang saya kira Dinda. Pakaian tidurnya pun seperti yang biasa dikenakan Dinda jika sedang ingin tampil manis. Malam itu, tanpa curiga, saya pun mendekat dan melepas rindu setelah seminggu berjauhan. Awalnya saya pikir Dinda memang sedang lelah sebab dia lebih banyak diam dibanding biasanya, tapi bahasa tubuhnya tidak menunjukkan penolakan, justru seakan memberi isyarat bahwa semuanya baik-baik saja. Saya semakin larut dalam suasana, mengira itu memang Dinda yang sudah menunggu saya pulang. Hingga di satu momen, ketika hampir selesai dengan kebersamaan kami malam itu, suara lirih dari orang di samping saya membuat seluruh tubuh saya membeku. "Maaf Rio, aku bukan Dinda," bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Saya tertegun. Untuk beberapa saat saya merasa seperti tersambar petir di malam gelap. Tak percaya dengan apa yang baru saya dengar, saya buru-buru menyalakan lampu kamar. Dan saat itulah saya mendapati kenyataan pahit yang membuat jantung saya seperti jatuh ke lantai. Di depan saya, tersenyum kecil seolah menenangkan, duduklah Bu Lestari. Ya Tuhan, ibu mertua saya sendiri. "Bu, saya kira itu Dinda. Saya benar-benar tidak tahu." Suara saya tercekat, gemetar. "Sudah Rio, tidak perlu panik," jawab Bu Lestari tenang. "Cepat bangunkan Dinda, biar dia buatkan kopi untukmu." Tanpa pikir panjang, saya langsung menuju kamar depan, membangunkan Dinda, dan pura-pura tak terjadi apa-apa. Malam itu saya tidur dengan gelisah, kepala penuh kecamuk rasa bersalah, dan malu yang luar biasa. Tak pernah terbayang dalam hidup saya akan ada kejadian seperti ini. Keesokan paginya,
Saya sengaja pura-pura masih tidur ketika Bu Lestari mengetuk pintu, mungkin ingin membangunkan saya untuk berangkat kerja. Padahal sebenarnya saya masih libur 3 hari lagi, tapi saya terlalu canggung untuk keluar kamar dan bertemu dengannya. "Rio, bangun nak, sudah pagi, kalau kesiangan nanti telat kerja." Suara Bu Lestari terdengar lembut dari balik pintu. Saya menjawab pelan, "Masih libur Bu, maaf, saya masih ngantuk." Padahal sebenarnya saya sudah mandi dan berpakaian rapi sejak tadi, hanya saja memilih tetap berbaring, mencoba menghindari tatap muka dengannya. Namun, rupanya Bu Lestari tidak langsung pergi. Saya mendengar pintu kamar dibuka pelan dan langkah kakinya masuk ke dalam. Jantung saya berdegup kencang. Apa yang Bu Lestari ingin bicarakan? Kenapa dia masuk ke kamar? Dan saat itulah, tanpa saya duga, ia duduk di tepi ranjang, menepuk bahu saya pelan, lalu berbisik, "Kamu ini, semalam aku yang pura-pura tidur, sekarang kamu yang pura-pura tidur, ya." Aku hanya bisa terdiam. Punggungku tetap menghadap Bu Lestari, berpura-pura tertidur meskipun jantung ini berdegup nyaris tak karuan. Tak pernah dalam hidupku membayangkan akan ada momen seperti ini. Seolah semua jadi salah langkah sejak malam itu. Dan kini ibu mertua sendiri duduk di tepi ranjang, seperti sengaja memperpanjang ketegangan yang sejak semalam belum reda. "Aku nggak marah kok," bisiknya lagi, suaranya lembut, seolah menenangkan anak kecil yang ketakutan. "Aku paham, itu cuma salah paham. Sudah, lupakan saja. Tapi bagaimana mungkin aku bisa melupakan? Wajahnya, sentuhannya, napasnya semalam, semua terlalu nyata. Seharusnya aku segera meminta maaf dengan jelas, menunjukkan penyesalan, menjaga batas. Namun yang kulakukan malah diam kaku, takut menatapnya langsung. Tak lama kemudian, aku mendengar Bu Lestari berdiri dari ranjang. Ia berjalan pelan keluar kamar sambil menutup pintu dengan hati-hati. Begitu sunyi kembali, aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikiran. Namun percuma, bayangan semalam terus berputar di kepala. Hari itu aku berusaha menghindar semampu mungkin. Setelah akhirnya keluar kamar menjelang siang, aku pura-pura sibuk di teras rumah, membersihkan motor, mengecek handphone, apapun asal tidak terlalu lama berada di ruang tengah tempat Bu Lestari dan Dinda bercengkerama. Untungnya Dinda seolah tak mencurigai apapun. Ia tetap ceria, bercerita panjang lebar soal aktivitas Farah selama aku dinas. Tapi berbeda dengan Bu Lestari, ada beberapa kali aku menangkap sorot matanya mengarah kepadaku, bukan pandangan tajam menegur, melainkan sebaliknya, hangat, lembut, seakan ingin bilang, "Santai saja, rahasia ini aman." Dan justru itulah yang membuatku makin gelisah. Kenapa beliau bisa setenang itu? Kenapa aku justru yang makin merasa bersalah? Sore harinya, saat Dinda mengajak Farah main ke taman kompleks, aku memilih tidak ikut. Alasan klise, pura-pura capek, padahal sebenarnya ingin menjauh sebentar, memberi jarak. Namun baru 15 menit setelah mereka pergi, Bu Lestari keluar ke teras, membawa 2 gelas teh hangat. "Temani aku sebentar Rio, masa cuma sibuk sendiri?" katanya sambil duduk di kursi rotan, tepat di samping tempat aku bersandar. Mau tak mau, aku mengikuti ajakannya. Kami duduk berdampingan, hening beberapa saat, hanya suara burung sore dan angin lembut yang mengisi kekakuan. "Aku serius soal semalam, lupakan saja," ucapnya tiba-tiba, menatap lurus ke depan tanpa memandangku. Anggap nggak pernah terjadi. Aku mengangguk pelan. "Iya Bu, saya benar-benar minta maaf. Sumpah, saya kira itu Dinda." Bu Lestari tersenyum kecil. "Aku tahu, aku juga nggak salahin kamu. Aku juga, ya, terlalu diam waktu sadar kamu salah sangka." Ia tertawa pelan, seperti menertawakan dirinya sendiri. "Aneh ya, kok malah aku yang merasa bersalah sekarang. Aku tak tahu harus merespons apa. Lidahku keluh, bahkan sekadar senyum pun rasanya kaku. Yang penting kita sama-sama jaga rahasia ini, ya? Jangan sampai Dinda tahu. Bisa runyam kalau dia salah paham." Lanjutnya, "Jangan khawatir Bu, nggak bakal ada yang tahu," jawabku cepat. Setelah itu kami sama-sama diam lagi, tapi ada suasana baru yang sulit dijelaskan. Sejak kejadian semalam, ada jarak yang terasa lebih dekat, meski kami berusaha pura-pura biasa. Bahkan saat obrolan ringan pun, ada pandangan mata yang lebih dalam, seakan menyimpan pesan tersembunyi yang hanya kami berdua pahami. Menjelang maghrib, Dinda dan Farah pulang.
suasana kembali normal. Tapi aku sadar, dalam hati kecilku ada sesuatu yang berubah. Ada rahasia di antara aku dan Bu Lestari yang tak mungkin sepenuhnya hilang begitu saja. Dan tanpa kusangka, malam itu saat aku hendak masuk kamar, Bu Lestari sempat membisikkan sesuatu saat melewati dapur. Kalau masih nggak bisa tidur, pintu kamarku nggak dikunci. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Suara jangkrik yang biasanya menenangkan justru terdengar seperti pengingat atas kegelisahan di dalam dada. Dinda sudah tertidur pulas bersama Farah di kamar. Aku berbaring memandang langit-langit, mencoba memaksa mata terpejam, tetapi percuma. Kalimat Bu Lestari sebelum maghrib tadi terus berputar di kepala. Kalau masih nggak bisa tidur, pintu kamarku nggak dikunci. Ucapan itu seharusnya ku buang jauh-jauh. Anggap saja hanya candaan, basa-basi untuk mencairkan suasana canggung pasca insiden kemarin. Tapi nyatanya, semakin aku mencoba melupakannya, semakin kuat bisikan itu mengajak pikiranku melangkah lebih jauh. Ada bagian diriku yang merasa tertantang, penasaran, sekaligus takut. Ini salah, terlalu salah. Tapi kenapa godaannya terasa begitu nyata? Sudah hampir pukul 1 dini hari, rumah benar-benar senyap. Aku bangkit dari ranjang, berjalan pelan menuju dapur untuk minum. Mungkin dengan meneguk air dingin, pikiranku bisa sedikit tenang. Tapi begitu sampai di dapur, mataku refleks menoleh ke arah koridor menuju kamar Bu Lestari. Lampu kecil di depan kamarnya masih menyala. Pintu tertutup rapat, tapi aku tahu persis apa yang ia katakan sebelumnya. Tanpa sadar, langkahku pelan-pelan mendekat. Bukan untuk masuk, hanya memastikan, hanya melihat. Tapi saat aku hampir tiba di depan pintu, suara lembut terdengar dari dalam. "Rio?" Aku terdiam. Jantung berdetak makin kencang. Suaranya lirih, nyaris seperti bisikan, namun jelas memanggil namaku. Aku menelan ludah, mencoba bersuara pelan. "Iya Bu, saya cuman ambil minum." Ada jeda singkat sebelum ia menjawab lagi. "Masuk aja, aku nggak bisa tidur." Tubuhku seolah bergerak sendiri. Tangan ini membuka pintu perlahan, dan di dalam sana Bu Lestari sudah duduk di tepi ranjang, hanya mengenakan daster tipis berwarna biru muda. Rambutnya tergerai lepas. Wajahnya tampak lelah, tapi tetap memancarkan pesona yang sulit dijelaskan. "Maaf, saya ganggu," ucapku pelan, berdiri kikuk di dekat pintu. Ia tersenyum lembut. "Nggak ganggu. Aku malah senang ada teman ngobrol." Aku maju beberapa langkah, duduk di kursi kecil dekat meja rias, menjaga jarak sebisa mungkin, namun bahkan dari situ, aroma tubuhnya samar-samar tercium, wangi lembut yang entah kenapa makin memperparah kegelisahan ini. "Kamu nggak tidur karena kepikiran semalam ya?" tanyanya hati-hati. Aku mengangguk. "Iya Bu, jujur aja, saya masih malu." Bu Lestari tertawa kecil. "Aku juga kok, tapi sudahlah, kita manusia biasa. Kadang ada hilaf, ada momen gak sengaja." Aku mengangguk lagi, tapi dalam hati justru merasa kalimat itu makin menjerumuskan. "Saya cuma takut kalau nanti jadi keterusan." Ia menatapku lama. Pandangannya dalam, seperti mencoba membaca isi hatiku tanpa perlu kata-kata. "Lagian, memangnya kalau keterusan kenapa?" tanyanya pelan, seolah menantang. Aku menahan napas. Rasanya seperti ada badai kecil yang berputar di dadaku. "Bu, saya suami Dinda. Dan aku ibunya," potongnya cepat. "Aku tahu peran kita masing-masing, tapi aku juga perempuan Rio, yang kadang merasa sepi, yang kadang butuh perhatian." Aku terdiam. Tidak pernah sedikit pun terpikirkan sebelumnya bahwa Bu Lestari punya sisi rapuh seperti ini. Selama ini, aku hanya melihatnya sebagai sosok wanita paruhbaya yang anggun, tenang, dan penuh wibawa. Tapi malam ini, di balik semua itu, ternyata ada kesepian yang selama ini tersembunyi. "Udah lama aku nggak ngerasa diperhatikan laki-laki," lanjutnya lirih. "Dari sebelum suamiku meninggal pun, rasanya aku kayak hidup sendiri." Aku merasa dadaku sesak.
Ada empati yang muncul, tapi juga diiringi godaan yang makin sulit dibendung. Ini salah, aku sadar. Tapi di sisi lain, ada bagian dari diriku yang ingin menjadi orang yang mengisi kekosongan itu, meski cuma sebentar. Aku nggak maksa kok, katanya lagi, tersenyum pelan. Kalau kamu mau balik ke kamar, nggak apa-apa. Aku ngerti. Tapi aku tidak bergerak. Tubuhku tetap terpaku di tempat. Bahkan ketika mataku bertemu lagi dengan tatapannya yang hangat itu. Dan saat ia menggeser posisi di ranjang, memberikan ruang kosong di sebelahnya, aku tahu ini persimpangan. Pulang ke kamar atau melangkah lebih jauh. Dan pada akhirnya, tanpa satu kata pun, aku berdiri dari kursi, berjalan pelan mendekatinya, lalu duduk di sisi ranjang. Jarak kami hanya beberapa sentimeter. Detik itu juga aku tahu, apapun yang terjadi malam ini takkan pernah bisa dihapus begitu saja. Bu Lestari menatapku lama, sebelum akhirnya berbisik, "Cuman malam ini aja ya." Namaku Maya, seorang gadis dari keluarga yang hidupnya jauh dari kata mudah. Rumah kami sederhana, bahkan seringkali terasa sempit oleh beban kesulitan yang kami hadapi setiap hari. Orang tuaku, meskipun sudah berusaha keras, tak pernah bisa benar-benar lepas dari jeratan masalah keuangan yang tak kunjung usai. Mereka jarang berbicara tentang masa depan, kecuali saat itu hanya soal bagaimana bertahan hidup dan mencari cara agar kebutuhan sehari-hari terpenuhi. Hingga suatu sore yang berbeda datang menghampiri hidup kami. Sebuah mobil hitam mewah melaju pelan di depan rumah kecil kami yang lusuh. Dari balik jendela, aku mengamati pria berpakaian rapi yang keluar dari mobil itu. Tatapan matanya dingin, langkahnya mantap dan penuh percaya diri. Dia menghampiri ayahku, dan mereka berbicara dalam bahasa yang tidak aku mengerti. Ibuku hanya berdiri di belakang, wajahnya pucat dan matanya menunduk, seolah merasakan sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan. Aku mengintip dari balik tirai, jantungku berdetak kencang, karena ada sesuatu yang berbeda kali ini. Setelah pria itu pergi, ayahku memanggilku masuk ke ruang tamu dengan suara berat dan pelan. "Maya," katanya, "kehidupan kita sudah di ujung jalan. Tuan Haris, pria yang tadi datang, menawarkan sesuatu yang mungkin bisa menyelamatkan kita." Aku memandang ayah dan ibu bergantian. Hati ini mulai terasa sesak. "Mengapa aku harus tahu ini sekarang?" tanyaku dengan suara gemetar. Ayahku menghela napas panjang. "Dia ingin menikahimu, menjadi istrinya." Aku terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Menikah, tapi dia jauh lebih tua, bahkan lebih tua darimu, ayah. Ibu menangis, matanya basah. "Kami tidak punya pilihan lain, Maya. Hidup kita sudah terlalu lama berada di bawah tekanan. Dengan uang yang dia tawarkan, kita bisa keluar dari kemiskinan ini. Kami ingin yang terbaik untukmu." Namun dalam hatiku, aku tahu itu bukan yang terbaik untukku. Menjadi istri ketiga, bahkan bukan karena cinta, tapi karena sebuah transaksi. Hatiku hancur dan rasa takut mulai merayapi setiap sudut pikiranku. Aku tidak ingin menjadi milik seseorang yang bahkan tidak aku kenal, apalagi harus hidup di bawah bayang-bayang dua istri lain. Hari pernikahan itu datang dengan segala kemewahan yang tak pernah aku bayangkan. Gaun putih yang kupakai terasa asing dan berat. Setiap langkahku menuju altar membuatku semakin jauh dari dunia yang pernah ku kenal. Tuan Haris menatapku dengan senyum yang dingin, tanpa kehangatan. Aku hanyalah barang baru dalam koleksi hidupnya, bukan istri yang dicintai. Malam itu, di kamar yang besar tapi dingin, aku duduk di tepi ranjang memandangi bayanganku di cermin. Sosok yang menatap balikku bukan lagi Maya yang dulu, tapi seorang gadis yang terperangkap dalam hidup yang tak diinginkan. Kekayaan dan kemewahan tidak mampu menutupi kehampaan yang kurasakan. Aku tahu, ini bukan akhir cerita, melainkan awal dari sebuah perjuangan panjang. Malam pertama di rumah baru, yang megah itu terasa seperti penjara emas yang membelenggu kebebasanku. Tuan Haris, suamiku yang jauh lebih tua, jarang sekali berada di rumah. Ia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengurus bisnis-bisnisnya yang luas, meninggalkan aku sendiri di antara dua wanita, yang sudah lebih dulu menjadi istrinya. Istri pertama, Bu Ratih, sudah berusia lanjut dan hampir tidak pernah terlihat. Sedangkan istri kedua, Bu Lila, seorang wanita muda yang memandangku dengan tatapan dingin dan penuh curiga setiap kali kami berpapasan. Hari-hariku berlalu dalam kesunyian yang menusuk. Setiap pagi aku terbangun di kamar besar itu, hanya ditemani suara jam dinding dan deru kipas angin yang berputar pelan. Tidak ada kata sayang, tidak ada pelukan hangat.
Aku hanyalah bayangan yang tidak diharapkan, hiasan tambahan yang harus menerima posisi paling bawah di rumah ini. Kata-kata dan tatapan dingin dari Bu Lila membuatku merasa semakin terasing. Dia sering berbicara tentang masa depan dengan suamiku, selalu mencoba menunjukkan bahwa aku tidak pantas berada di sini. Suatu pagi, saat aku sedang duduk di taman belakang yang luas, memandangi bunga-bunga yang mulai mekar, Bu Lila menghampiriku. Senyumnya sinis, namun matanya penuh dengan pesan yang tak perlu diucapkan. Maya, kau harus tahu posisi sebenarnya di rumah ini. Menjadi istri ketiga bukanlah kehidupan yang mudah, katanya pelan, namun tajam. Jangan berharap bisa merebut perhatian suami kami. Kami sudah bertahun-tahun berdiri di sisinya. Kau hanya pendatang baru. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Aku tidak pernah meminta ini. Aku tidak memilih untuk berada di sini, jawabku dengan suara yang hampir pecah. Dia menatapku lekat dan berkata, ya, memang tidak. Tapi sekarang kau sudah menjadi bagian dari kehidupan ini. Terimalah kenyataan. Setelah dia pergi, aku duduk termenung. Kata-katanya bagaikan jarum yang menusuk hatiku. Namun di balik rasa sakit itu, aku merasa ada sesuatu yang membara dalam diriku. Aku menolak untuk terus hidup seperti boneka yang bisa diatur dan diabaikan. Aku ingin lebih dari sekadar hiasan rumah ini. Aku ingin hidup yang benar-benar aku pilih. Satu-satunya orang yang menunjukkan sedikit perhatian adalah Bayu, sopir pribadi keluarga yang sudah bekerja di sini sejak lama. Dia selalu sabar dan pendiam, tetapi aku bisa merasakan bahwa dia peduli. Saat aku harus keluar rumah untuk keperluan kecil, Bayu selalu siap mengantarku dengan tenang tanpa banyak bicara. Suatu sore, dalam perjalanan pulang, ia tiba-tiba bertanya, Maya, apakah kau benar-benar bahagia? Pertanyaan itu membuatku terkejut. Aku menatap keluar jendela mobil, menahan diri untuk tidak menjawab dengan nada sedih. Aku tidak tahu lagi apa itu bahagia, jawabku pelan. Bayu terdiam sejenak sebelum berkata, jika kau butuh bantuan, aku akan berusaha membantu. Aku tidak banyak bicara, tapi aku ingin kau tahu aku ada di sini. Aku merasa seperti menemukan secercah harapan. Meski aku belum sepenuhnya mempercayainya, Bayu adalah satu-satunya orang yang membuatku merasa tidak sepenuhnya sendiri dalam situasi ini. Sejak saat itu, aku mulai merancang rencana. Aku tidak ingin selamanya terjebak dalam kehidupan yang penuh tekanan dan ketakutan ini. Aku ingin bebas, meski itu berarti harus memulai dari awal dan menghadapi risiko besar. Malam demi malam, aku memikirkan langkah-langkah yang harus diambil. Aku tahu bahwa Tuan Haris adalah pria berkuasa yang tidak segan menggunakan kekayaan dan pengaruhnya untuk mengendalikan orang lain. Jika aku mencoba melarikan diri tanpa rencana, aku hanya akan menjadi buronan. Namun Bayu mungkin adalah satu-satunya kunci. Dia mengenal seluk-beluk rumah dan bisnis Tuan Haris, dan mungkin memiliki kenalan yang bisa membantu. Kesempatan itu datang pada suatu malam yang gelap. Hujan turun deras mengguyur rumah megah itu, membuat suara rintiknya menjadi irama sunyi yang menenangkan sekaligus menegangkan. Tuan Haris sedang berada di luar kota untuk urusan bisnis. Dengan hati-hati aku mulai berkemas, hanya membawa barang-barang yang benar-benar aku perlukan. Bayu sudah menungguku di garasi dengan mobil yang siap membawa aku pergi. Sudah siap? Tanyanya dengan suara rendah, namun aku bisa merasakan ketegangan di dalamnya. Aku mengangguk mantap. Ini kesempatan kita, jawabku. Mobil melaju meninggalkan rumah itu, menembus kegelapan malam dan derasnya hujan. Dalam hati aku merasa campuran antara ketakutan dan harapan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tetapi aku yakin satu hal. Aku harus bebas. Mobil melaju cepat di tengah hujan deras, yang masih mengguyur tanpa henti. Hati Maya berdebar tak karuan, bukan hanya karena takut ketahuan, tapi juga karena harapan yang mulai tumbuh di dadanya. Bayu memandangnya sekilas lewat kaca spion, tampak serius namun penuh tekad. Kita harus sampai ke tempat yang aman dulu, Maya. Setelah itu, kita bicara soal langkah selanjutnya. Setelah hampir 1 jam perjalanan, mereka tiba di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Bayu mengetuk pintu dengan kode yang hanya mereka tahu. Seorang pria paruh baya membuka pintu dengan waspada, lalu mengangguk mengenali Bayu. Mas Bayu, ada tamu? Tanya pria itu. Bayu memperkenalkan Maya singkat, lalu mereka masuk. Rumah itu seperti markas rahasia kecil, dengan beberapa orang muda yang sibuk mengurus komputer dan dokumen. Maya merasa jantungnya hampir melonjak keluar saat menyadari ini bukan sekadar pelarian biasa, tapi ada rencana besar yang sedang disusun. Ini keluarga kecil kami, kata Bayu dengan suara rendah. Kami membantu orang-orang yang ingin keluar dari situasi sulit. Kalau kau mau, Maya, kita bisa bantu kau.
Maya mengangguk pelan, ada secercah harapan yang menyala. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Keesokan harinya, kabar buruk datang. Tuan Haris sudah tahu Maya kabur. Ia menggunakan segala cara untuk mencari tahu keberadaannya. Telepon di rumah Bayu berdering tanpa henti, dan beberapa orang mulai terlihat gelisah. Maya merasa ketakutan, tapi kali ini bukan ketakutan biasa. Ini ketakutan yang membakar semangatnya untuk melawan. Dia tidak akan berhenti sampai kau kembali, atau kau hilang, ujar Bayu sambil menatap Maya dengan serius. Kita harus bertindak cepat. Dengan bantuan kelompok Bayu, Maya mulai mengumpulkan bukti-bukti tentang kebusukan Tuan Haris. Bagaimana ia menindas karyawannya, bagaimana ia memperdaya wanita-wanita yang menjadi korban nafsunya, dan bagaimana kekayaannya diperoleh dari cara-cara yang tidak halal. Satu persatu, dokumen rahasia itu dikumpulkan. Maya mulai merasa ada kekuatan dalam dirinya yang selama ini tersembunyi. Ia tidak lagi menjadi korban, tapi pejuang yang siap menuntut keadilan. Suatu malam, Bayu membawa Maya ke kantor sebuah stasiun televisi lokal yang bersedia menyiarkan kisahnya. Dengan suara gemetar tapi penuh tekad, Maya bercerita di depan kamera tentang penderitaannya, tentang kebohongan dan penindasan yang selama ini ditutup-tutupi oleh Tuan Haris. Tayangan itu mengguncang publik. Banyak yang terkejut, sebagian merasa marah, dan sebagian mulai membuka mata terhadap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Namun, ancaman masih belum berakhir. Tuan Haris mengerahkan pengacara dan orang-orangnya untuk membungkam Maya dan kelompok Bayu. Ada tekanan, intimidasi, bahkan ancaman langsung terhadap keselamatan mereka. Maya hampir menyerah, tapi Bayu selalu ada untuk memberinya kekuatan. Kita tidak bisa mundur sekarang. Ini bukan hanya tentangmu, tapi tentang semua orang yang pernah disakiti olehnya. Pertarungan hukum pun dimulai. Dengan bukti kuat dan dukungan masyarakat, Maya dan timnya berhasil membuat kasus itu terbuka ke publik dan ke pengadilan. Suatu hari yang menentukan tiba saat Tuan Haris harus duduk di kursi pesakitan. Di ruang sidang, Maya berdiri tegak, menatap langsung ke mata pria yang pernah menguasai hidupnya. Ia tidak lagi merasa takut, tapi penuh kemenangan. Ketika hakim menjatuhkan vonis bersalah kepada Tuan Haris, ruangan itu bergemuruh. Keadilan akhirnya ditegakkan. Maya merasa beban berat terangkat dari pundaknya. Ia tidak hanya berhasil membebaskan dirinya sendiri, tapi juga membantu membuka mata banyak orang akan kebenaran. Di luar gedung pengadilan, Bayu berdiri di sampingnya. Ini baru awal, Maya. Hidupmu kini sepenuhnya milikmu. Maya tersenyum, merasakan kebebasan yang sesungguhnya untuk pertama kalinya. Ia tahu perjalanan ini tidak mudah, tapi sekarang ia siap menatap masa depan dengan kepala tegak dan hati yang penuh harapan. Setelah vonis hakim dijatuhkan, Maya merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Meski hari-hari berikutnya dipenuhi dengan kelelahan dan tantangan baru, hatinya kini penuh dengan harapan dan keberanian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Beban yang selama bertahun-tahun menghimpitnya perlahan menghilang, digantikan oleh semangat untuk membangun kembali hidupnya. Bayu tetap setia di sampingnya. Mereka sering berbincang sampai larut malam, membicarakan mimpi-mimpi yang dulu terasa mustahil bagi Maya. Ia ingin melanjutkan pendidikan yang sempat terhenti, ingin membantu perempuan lain yang pernah mengalami penderitaan serupa, dan ingin membuktikan bahwa seorang korban bisa bangkit menjadi pemenang. Namun, perjalanan membangun hidup baru tidak selalu mulus. Maya harus menghadapi berbagai reaksi dari lingkungan sekitar. Ada yang mendukung, tapi tak sedikit pula yang masih memandang sebelah mata. Rasa trauma yang masih tersisa kadang muncul tanpa diundang, membuatnya terdiam dan menangis dalam sepi. Suatu hari, saat berjalan di taman kota, Maya bertemu dengan seorang perempuan muda yang tampak bingung dan putus asa. Tatapan perempuan itu mengingatkannya pada dirinya beberapa bulan lalu. Maya mengulurkan tangan, mengajak perempuan itu duduk dan mendengarkan ceritanya. "Jangan takut untuk mencari bantuan," kata Maya lembut. "Kita tidak harus melawan semuanya sendirian." Pertemuan itu menjadi awal bagi Maya untuk mulai aktif dalam komunitas pendukung korban kekerasan. Ia merasa menemukan tujuan hidup baru yang membuatnya semakin kuat. Setiap kali ia membantu seseorang bangkit dari keterpurukan, ia merasa luka di hatinya perlahan sembuh. Sementara itu, Tuan Haris yang telah dihukum tetap mencoba mengulur-ulur waktu dengan berbagai upaya hukum. Namun, keadilan yang kini berpihak pada Maya dan dukungan masyarakat membuatnya tak lagi punya ruang gerak. Kejahatan yang selama ini ditutup-tutupi kini terbuka lebar untuk semua orang melihat. Suatu sore, di sebuah seminar tentang pemberdayaan perempuan, Maya menjadi pembicara utama. Dengan suara yang mantap, ia membagikan kisah hidupnya
perjuangannya, dan pelajaran berharga yang ia dapatkan. Mata para hadirin berkaca-kaca, terinspirasi oleh keberanian dan keteguhan Maya. Di akhir acara, seorang wanita muda mendekati Maya. "Terima kasih sudah berbagi cerita. Aku merasa tidak sendirian sekarang," ujarnya dengan suara bergetar. Maya tersenyum hangat. "Kita semua punya kekuatan lebih dari yang kita kira. Jangan pernah menyerah." Hari-hari berlalu, dan kehidupan Maya mulai membaik secara menyeluruh. Ia melanjutkan kuliah, mendapatkan pekerjaan yang memuaskan, dan mulai membangun jaringan untuk mendukung perempuan korban kekerasan di seluruh kota. Ia pun membuka sebuah organisasi kecil yang fokus pada rehabilitasi psikologis dan pemberdayaan ekonomi bagi mereka yang membutuhkan. Bayu, yang awalnya hanya sahabat dan pelindung, kini menjadi sosok penting dalam hidup Maya. Mereka belajar bersama bahwa cinta yang tumbuh dari persahabatan dan perjuangan bersama memiliki kekuatan yang luar biasa. Maya merasa beruntung memiliki seseorang yang tidak hanya setia menemani, tapi juga percaya pada kemampuannya untuk berubah dan berkembang. Suatu malam, di balkon rumah kecil yang mereka tinggali bersama, Maya menatap langit penuh bintang. Bayu duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Kau tahu, Maya," kata Bayu pelan, "kita sudah melewati begitu banyak badai. Aku yakin masa depan kita cerah selama kita terus berjalan bersama." Maya mengangguk, hatinya penuh rasa syukur dan cinta. "Terima kasih sudah menjadi cahaya di kegelapan hidupku." Keduanya tertawa kecil, menikmati ketenangan malam yang terasa penuh janji dan harapan. Cerita Maya bukan hanya tentang penderitaan dan pengkhianatan, tapi tentang keberanian untuk bangkit, melawan ketidakadilan, dan menemukan cahaya baru di ujung jalan. Ia membuktikan bahwa, bahkan dari kegelapan terdalam, seseorang bisa menemukan kekuatan untuk mengubah nasibnya, dan menginspirasi banyak orang.